Andre adalah owner perusahaan mainan anak yang sangat sukses. Ia bahkan memiliki gedung kantor megah dengan puluhan divisi yang berjalan otomatis, sebuah kerajaan bisnis yang hidup dengan sistemnya sendiri. Suatu ketika Andre melihat salah seorang karyawannya bekerja dengan sangat keras, sering mengambil shift lembur, datang paling pagi dan pulang paling malam. Dimas namanya. Sebagai owner, tentu Andre senang melihat karyawannya bekerja begitu rajin mengejar target penjualan. Gosip dan kabar burung beterbangan di kantor. Katanya Dimas baru saja bercerai dengan istrinya dan melampiaskan semua stresnya sehingga tenggelam dalam pekerjaan. Kantung matanya hitam, rambut agak kusut, dan kumis yang terlihat tidak tercukur. Terlihat jelas sekali karyawan ini lelah, tapi tatapan matanya tetap tajam dan fokusnya luar biasa. Suatu ketika Andre pulang larut malam mengurus keperluan perusahaan yang akan ekspansi besar tahun depan. Sudah jam 9 malam Andre bersiap pulang rindu bermain dengan anak dan bercanda gurau dengan istri tercintanya. Beranjak keluar dari ruangan, Andre berpapasan dengan Dimas. Karyawan yang hobi lembur ini ternyata bisa ketiduran. Dengan kondisi komputer 3 layar di depannya masih menyala, menunjukkan semua pekerjaan sedang dia rapikan. Sebuah dedikasi yang luar biasa. Namun Andre merasa kasihan melihatnya. Dia mendekati Dimas berencana menyuruhnya pulang dan istirahat, atau mungkin memberinya bonus cuti untuk rehat sejenak. Dimas bangun dan kaget Pak Andre ada di depan mukanya, dan segera minta maaf. Sekujur tubuhnya gemetar, takut dimarahi karena ketiduran. Andre melihat ada yang salah dengan orang ini dan penasaran apa yang terjadi. Dimas, kalau saya boleh marah, itu bukan karena kamu ketiduran, tapi karena kamu bekerja seperti orang kerasukan selama 3 bulan terakhir. Profit perusahaan naik signifikan karena kerjamu seorang. Saya senang, tapi saya rasa ada yang salah. Apa boleh saya tahu kenapa? Dimas terdiam sejenak selayaknya orang baru bangun tidur, dan mulai bercerita. Iya Pak, karena kasus perceraian saya kemarin saya mendapat hak asuh atas anak saya. Saya sangat senang, tapi sekaligus tertekan. Saya ingin membuktikan kalau saya memang layak untuk mendapatkan hak asuh itu. Saya ingin anak saya bahagia. Tak lama lagi anak saya akan berulang tahun. Jadi saya berencana untuk memberikan hadiah ulang tahun terbaik untuknya. Andre tersenyum, tertawa kecil, lalu menatap jauh ke depan. Dimas, kamu bikin saya ingat sama almarhum ayah saya. Beliau dulu juga pekerja keras sampai akhir hidupnya. Dulu saya juga hidup dari mainan. Saya anak dari seorang penjual mainan bekas. Setiap pagi beliau menata dagangannya di gerobak kayu kesayangannya. Mainan yang rusak, kotor, kadang tak lengkap. Tapi itulah satu-satunya sumber penghasilan keluarga kami. Ayah saya pekerja keras, tapi karena itu saya jarang sekali bisa mengobrol atau bermain dengannya. Saya hanya melihat punggungnya yang pergi pagi-pagi sekali, dan pulang ketika saya sudah terlelap. Sesekali, kalau sekolah libur, saya ikut membantunya berjualan. Lalu tiba hari ulang tahun saya. Entah kenapa saya spontan meminta mainan mobil-mobilan. Saya menunjuk satu di etalase toko, dan ayah hanya berkata, "Nanti Bapak lihat dulu ya nak." Saat itu mobil-mobilan remote control sedang populer. Semua anak cowok punya. Mereka balapan, bongkar pasang, dan bersaing siapa yang paling cepat. Sebagai anak kecil, tentu saya ingin sekali punya satu. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu, ayah mungkin tak akan mampu membelikannya. Walau sedih, saya mencoba tegar. Sampai akhirnya hari ulang tahun itu tiba. Hari itu ayah tak pergi bekerja. Ia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama saya. Kami duduk di teras rumah, makan gorengan sambil tertawa kecil. Lalu ia menyerahkan sebuah kotak hadiah. Saya terkejut. Di dalamnya ada mobil-mobilan remote control, tapi bukan yang baru. Itu mainan bekas. Beliau memungutnya, memperbaikinya, dan merakit ulang hingga bisa dimainkan. Suaranya agak aneh, satu rodanya berbeda bentuk. Beliau hanya berkata pelan, "Maaf ya, nak. Bapak nggak bisa kasih banyak." Entah kenapa, saya bahagia sekali. Bukan karena mainannya, tapi karena hari itu, ayah benar-benar ada di samping saya. Mobil remote control itu akhirnya rusak juga, dimakan waktu. Tapi momen sore itu, duduk bersama ayah melihat matahari terbenam, tak pernah hilang dari ingatan saya. Dari sanalah saya bertekad untuk terus maju.
supaya kelak saya bisa memberi kehidupan yang layak untuk anak dan keluarga saya sendiri. Itu ulang tahun terbaik dalam hidup saya. Bukan karena hadiahnya, tapi karena untuk pertama kalinya, saya punya waktu bersama orang yang paling saya sayang. Andre menatap Dimas, menepuk pundaknya, dan berkata, "Dimas, kalau kamu mau kasih hadiah terbaik buat anakmu, pulanglah sebelum matahari turun. Karena kadang, yang mereka butuhkan bukan hadiah mewah, tapi kehadiran kita." Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa ada masa kini yang juga menunggu kita. Bukan cuma anak yang berharap kita pulang, tapi juga orang tua yang menanti kabar, pasangan yang menunggu di meja makan, atau sahabat yang sudah lama tak kita temui. Kita sering berpikir waktu masih panjang, padahal perlahan semuanya berubah. Mereka berhenti menunggu, bukan karena tak sayang, tapi karena akhirnya mereka belajar kita terlalu sibuk. Dan saat itu terjadi, barulah kita sadar, hadiah terbaik yang bisa kita berikan bukan uang, bukan barang, bukan pesta, tapi waktu. Waktu untuk hadir sepenuhnya. Mendengar tanpa tergesa, tertawa tanpa memikirkan notifikasi. Sebab di balik setiap ambisi yang kita kejar, selalu ada seseorang yang diam-diam berdoa agar kita pulang.